Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur Akbar. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pada materi desain multimedia. Kali ini kita akan latihan mendesain seperti logo, flyer, ya, banner menggunakan Photoshop. Oke, langsung saja kita buka Adobe Photoshop-nya. Kita akan coba pertama kali membuat logo ya. Nah, ini adalah bentuk desain yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Sekarang kita persiapkan dulu kanvasnya, file new. Kita buat saja misalkan logo dengan ukuran A4 ya. Ukuran A4 seperti ini. Kemudian kita akan buat logonya, contoh ya. Kita coba buat saja, kita cari logo ya. Logo. Nah, kita cari inspirasi logo-logo seperti ini. Misalkan logonya logo toko kue ya. Nah, ini ada seperti ini ya. Model-model jenis logonya begitu. Nah, sebenarnya sih kalau logo bebas ya. Sahabat-sahabat bisa membuat desain logo sesuai dengan apa yang difikirkannya begitu. Bisa hanya tulisan saja atau bentuk chef seperti ini begitu ya. Misalkan logo seperti ini gitu. Nah, ini sahabat bisa membuat menggunakan Adobe Photoshop untuk membuat logo. Atau yang mudahnya bisa menggunakan canva.com ya. Nanti ada tutorial video khusus bagaimana sahabat juga bisa menggunakan Canva ya untuk membuat logo ya. Oke, langsung saja kita coba simpan saja misalkan seperti ini. Ya, kita akan membuat logo seperti ini ya. Ini sepertinya cukup menarik ya. Kita buat logo seperti ini, bagaimana kita buat di Adobe Photoshop seperti itu. Caranya kita sebenarnya nggak usah ngikutin ya, tapi bebas saja gitu. Anggap saja bayangannya seperti ini ya. Kita buat, nah, atau kita klik kanan, kita simpan dulu ya. Bentuk logo ini nanti kita ATM, amati, tiru, modif-modif sedikit begitu. Cara yang paling mudah adalah ATM ya, mengikuti yang sudah ada. Nah, misalkan ini kita klik file, open ya, logonya kita lihat di sini. Lalu kemudian kita akan tiru-tiru sedikit model logo ini ya. Contoh ya, biar memudahkan kita latihan di Photoshopnya. Jangan lupa ini perbesar menggunakan shift ditekan pada keyboard ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah di zoom, dibesarkan, diklik tombol Z atau di sini ada zoom ya. Klik saja. Di sini ada zoom tool. Klik, kita besarkan seperti ini. Ini untuk memudahkan kita dalam mendesain dengan ukuran kita perbesar biar terlihat jelas ya. Kalau sudah, kita gunakan di sini kita butuh chef seperti ini ya. Kue. Nah, karena memang ini logonya kue, biar tidak terlalu mengikuti, misalkan kita gunakan saja kue yang ini ya. Nah, kue ini kita mau jadikan logo misalkan. Klik ini. Nah, kita pindahkan di sini. Ya. Misalkan kue ini yang kita ambil dari Google, kita jadikan logo. Logo dalam bentuk chef ya. Oke, kita gunakan ini pen tool. Lalu misalkan kita mau bentuk logonya seperti ini dari kue ini. Kita ikuti saja ya, seperti ini. Ya, kita ikuti seperti ini. Ya, walaupun terlihat asal tapi nanti kita lihat hasilnya bagus atau tidak begitu ya. Nah, seperti ini ya. Dari bentuk kue yang sesungguhnya kita akan bentuk menjadi sebuah logo begitu. Ini trik saja untuk memudahkan kita membuat logo ya. Seperti ini. Tinggal diklik saja menggunakan pen tool ya. Seperti ini. Ya. Lalu kemudian kalau sudah, kita buat layer di sini baru ya. Kita sudah buat ini. Kemudian gunakan pad misalkan. Nah, ini supaya bentuknya seperti ini ya. Ya, layernya. Lalu kemudian kita berikan warna di sini.
Klik gradient pen bucket ya, diklik tahan, geser. Lalu pilih warnanya di bagian atas ini, kan ada kotak dua ini ya. Kita klik saja pada bagian atas ini, kita klik. Kita akan rubah warnanya menjadi warna coklat ini. Arahkan saja ke warna ini. Misalkan kita mau butuh ambil warna coklatnya, diklik saja. Ya seperti ini misalkan warna coklatnya. Oke. Lalu kemudian kita siram saja menggunakan ini ya, pen bucket ya, warna gambar ember ini, icon ember seperti ini. Ya. Lalu kemudian Ctrl D atau select nih, Ctrl D ya. Pakai keyboard juga bisa. Nah, seperti ini. Lalu kita juga akan menggunakan ini. Ya, kita klik pada bagian yang ini ya. Lalu klik pad atau pakai shift dua-duanya supaya kita gabung biar terseleksi. Harusnya tadi ya tiga-tiganya juga terseleksi ya. Tapi nggak apa-apa, ini sisanya dua yang belum terseleksi. Tekan ini ya, selection. Lalu kembali ke layer. Kita berikan warna lagi ya, coklat seperti tadi di layer yang sama, di layer 3. Nah, coklat seperti ini. Kalau udah Ctrl D atau di select seperti tadi, Ctrl D, maka otomatis yang pad yang ini kita udah nggak perlukan lagi. Diklik saja di luar ya supaya hilang. Diklik di luar atau dihapus juga boleh, diarahkan ke tong sampah ini supaya hilang begitu. Kalau sudah, kita sudah punya bentuk logo seperti ini ya. Nah, bentuk logonya nanti. Kemudian kita juga membutuhkan bentuk tambahan ya. Di sini kita pakai lagi pen tool. Kita ambil bentuk ini di sini ya. Kira-kira sampai sini lah ya. Nah, seperti ini bentuknya. Oke. Lalu kita buat lagi, kita buat layer baru ya di sini. Kemudian pakai pad lagi, padnya kita jadikan seleksi supaya kita bisa berikan warna. Klik di sini warnanya agak putih begini ya, nah, abu-abu begini. Klik saja seperti ini, ya. Nah, artinya kita udah punya logo bagian atasnya seperti ini, gitu. Nah, ini sementara kita hidden dulu. Ini tanda mata ini kita hilangkan supaya kita bisa membuat shape pada bagian atasnya. Oke. Sekarang kita pakai gunakan lagi ini pen tool. Klik, kita bentuk ini ya, kotaknya seperti ini. Contoh saja ya. Untuk membuat logo, triknya seperti ini bisa dilakukan. Kemudian di sini kan tadi atasnya kita buat layer baru, di atasnya kita ambil warna dari ini ya, pakai ember seperti ini, yang pen bucket tool. Klik di bagian atas ini, warnanya kita pilih coklat misalkan, seperti ini kita samakan saja. Lalu kita siram seperti ini, Ctrl D, hasilnya nanti kan jadi seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya kita buat lagi yang lainnya, sama caranya ya. Klik lagi di sini ya, seperti ini. Gunakan pad seperti tadi, buat layer lagi, berikan warna seperti ini, Ctrl D ya. Kemudian satu lagi kita ambil lagi dari sini ya, ini sorry, kita ambil bentuknya misalkan dari sini. Misalkan seperti itu. Atau kita ambil yang ini saja, merahnya misalkan ya. Seperti ini misalkan, kita buat pad lagi, seleksi. Lalu kemudian kita berikan warna merah seperti ini. Ya. Sorry, di layer baru.
Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba lihat penampakannya logo kita. Nah, contoh misalkan seperti ini deh ya. Berarti kuenya kita buang saja ya. Ini sudah nggak kita gunakan lagi. Jadi nanti akan seperti ini. Gitu ya. Nih jadi logo kita nih. Gitu ya, sahabat ya. Ini kita bisa variasi lah. Kita pindahin di sini misalkan. Ini kita pindahkan di sini gitu ya. Jadilah kita punya logo seperti ini, bisa kita kecilkan. Ya, sederhana ya. Nah, ini logonya. Lalu kita mau kasih bulatan nih seperti yang ada di gambar yang di sini ya. Kita kasih bulatan biar mirip gitu. Nah, contohnya atau ini harusnya bulat ya seperti ini, tapi nggak apa-apa deh biar terlihat beda ya. Bebas-bebas aja sih sebetulnya kalau logo ya. Nah, kita gunakan bulatannya pakai ini ya. Pakai ellipse nih, seleksi, tekan shift pada keyboard seperti ini ya. Nah, ini bisa kita geser ke tengah-tengah seperti ini. Kita sesuaikan saja. Nah, seperti itu ya sahabat ya. Lalu kemudian kita buat lagi menggunakan select, modify, seleksinya kita buat 2 ya. Jadi kayak semacam border begitu. Bordernya misalkan 20. Kita lihat. Nah, 20 ternyata terlalu tipis ya sahabat ya. Oke, undo, Ctrl Z pada keyboard, undo saja atau edit. Nih sini ada undo ya. Ini Ctrl Z atau Ctrl Shift dan Z begitu. Kita kembali lagi modify pakai border jangan 20 terlalu kecil ya. Kasih aja 60 misalkan tadi. Nah, seperti ini ya, 60 bordernya. Kalau udah kita kasih warna, klik, kita kasih warna di sini misalkan warna ini oranye, kita ambil. Ya. Jangan lupa kita tambahkan layer baru di sini. Layer baru untuk lingkaran ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata kurang bagus ya sahabat ya kalau pakai border tadi. Kita gunakan cara lain deh ya. Ternyata kurang bagus sahabat. Kita undo saja, Ctrl Alt pada Z pada keyboard ya. Sampai tampilan seperti awal tadi. Seperti ini ya. Kita buat lingkaran lagi. Seperti ini, tekan shift pada keyboard ya, kita ulang. Nah, seperti ini. Lalu caranya kita akan buat ini ya, kita buat layar baru. Buat layar baru di sini. Kemudian kita siram saja warnanya. Ya. Warnanya tadi oranye ya. Klik. Nah, seperti ini. Lalu select Ctrl D atau diselect seperti ini. Lalu kemudian kita buat lagi lingkaran. Ya, seperti ini. Yang tadi ya. Tadi lingkaran seperti ini kita buat. Atau kalau misalkan sudah hilang, sahabat bisa klik pada objek lingkaran ini, kemudian pilih pada bagian Magic Wand Tool ya di sini. Lalu klik. Nah, maka dia akan terseleksi karena warnanya sama ya. Menseleksi warna yang sama itu menggunakan Magic Wand Tool. Nah, untuk mengecilkannya, sahabat bisa menggunakan select. Lalu klik di sini ada transform selection. Klik. Nanti sahabat bisa mengecilkannya. Jangan lupa tekan shift pada keyboard. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini sahabat bisa kecilkan seperti ini. Begitu ya. Tapi kalau dengan cara seperti ini nanti sahabat bisa menyesuaikannya lagi sih gitu ya. Nah, ini kurang lebih misalkan seperti ini ya besarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau udah, klik 2 kali pada keyboard. Kemudian sahabat buat layar baru lagi di sini ya. Layar baru. Kemudian kasih warna ya. Kasih warnanya misalkan warna ini nih, warna putih deh ya, putih. Oke, klik. Nah, jadi warna putih seperti ini. Lalu Ctrl D ya pada keyboard ya, seleksinya biar hilang. Nah, kalau misalkan ini kurang tengah, berarti nanti klik pada lingkaran yang kedua ini, lalu tekan shift pada keyboard, digabungkan dengan diklik pada lingkaran yang belakangnya ini ya. Lalu kemudian kita posisikan di tengah. Caranya tekan yang di sini, align horizontal center dan juga align vertical center. Jadi posisinya nanti jadi di tengah begini sahabat ya. Begitu.
Lalu putih-putihnya menghilangkannya bagaimana? Caranya, ini harus digabungkan dulu sahabat. Klik, yang tadi kan sudah tergabung ya. Di sini pilih pada pojok kanan atas nih, karena dua-duanya sudah terseleksi begini ya. Sudah terseleksi. Klik pada bagian ini menunya, pilih di sini ada merge layer. Jadi menggabungkan, memerge ya. Menggabungkan dari objek ini. Lalu kemudian pilih Magic Wand Tool yang tadi. Karena warna putih sama, kita klik saja. Lalu tekan delete pada keyboard. Otomatis dia hilang. Lalu Ctrl D ya pada keyboard. Seperti ini. Kalau mau membesarkan, tekan shift pada keyboard. Tinggal dibesarkan saja. Klik 2 kali. Otomatis akan besar seperti ini. Begitu ya sahabat ya. Sangat mudah caranya. Kemudian tinggal misalkan sahabat mau eh, mau memberikan mereknya seperti ini, ya bisa juga ya. Tambahkan saja di sini kotak ya. Kemudian di sini tambahkan kotak di sini. Sahabat bisa buat layer baru lagi. Kemudian kasih warnanya ya. Warnanya bebas ya. Misalkan warna coklat juga boleh, sahabat ya. Nah, seperti ini. Ctrl D. Jangan lupa posisinya harus di atas supaya dia menumpuk di bagian atas yang menutupi layer yang lainnya seperti ini ya. Oke, atau kalau mau diwarnai sama boleh diklik pada objeknya, kita ganti warnanya, klik pada bagian ini ya, lalu kemudian pilih color overlay, kemudian geser sedikit, ini kita bisa ganti warnanya ya, kita samakan warnanya dengan yang ini juga boleh, klik. Nah, kan sesuai. Atau mau dipilih lagi warna yang lainnya atau biru juga boleh gitu ya. Nah, ini bebas ya sahabat ya. Nah, ini sahabat bisa menentukan sendiri warna yang disuka. Oke, seperti ini ya. Tinggal memberikan tulisannya. Klik pada T, huruf T. Kemudian klik di sini, sahabat bisa misalkan kue ultah namanya gitu kan. Kemudian di blok warnanya kita ganti putih saja seperti ini ya. Kemudian kalau sudah kita arahkan di sini, besar hurufnya kita besarkan di sini 36 misalkan. Seperti ini ya. Terus jenis tulisannya kita ganti. Yang lain fontnya misalkan kita ganti yang bebas ya. Jenis tulisannya sahabat bisa pilih sendiri. Misalkan ini gitu ya, bebas-bebas saja. Atau yang lebih bagus ya, warnanya harus yang jelas begitu. Jangan yang tidak terlihat jelas. Sahabat bisa gunakan font yang lainnya. Nah, misalkan inilah ya. Karena memang ini desainnya tidak formal, jadi bebas-bebas saja. Nah, seperti itu. Oke, jadilah logo seperti ini. Kalau sudah yang desain yang ini sudah nggak digunakan, hanya sebagai contoh, kita hapus saja, arahkan ke tempat sampah ini. Kemudian kita kecilkan, tekan Z pada keyboard ya, atau ini zoom, tekan Alt pada keyboard, klik, dia akan mengecil. Kemudian kita atur desain ini, kita arahkan misalkan ke sebelah sini, atau kita besarkan lagi juga boleh, tekan Shift. Kita blok dulu semuanya, kita besarkan seperti ini ya. Nah, bisa seperti itu. Lalu kemudian ukurannya kita cropping saja pakai selection kotak ini. Arahkan seperti ini ya. Lalu crop image, crop seperti ini ya ukurannya. Lalu misalkan warna putih backgroundnya kita mau buang. Background ini kita klik lalu kita buang ke tempat sampah. Hasilnya akan seperti ini ya. Lalu kita simpan, save, namanya adalah logo kue ultah gitu misalkan. Kalau mau bisa diedit lagi tekan pakai extension PSD. Kalau mau disimpan bisa JPG atau PNG. PNG itu supaya transparan, warna putih background tadi nggak kelihatan begitu ya. Nah, ini kalau mau diedit lagi nanti, sahabat simpan dulu yang PSD-nya. Simpan seperti ini ya. Lalu kalau sudah simpan bisa diedit lagi, lalu save as, kita simpan ke dalam bentuk PNG supaya transparan ya. Kita simpan lagi dengan extension PNG, simpan, oke. Nah, berarti kita sudah memiliki
file yang PNG file dan PSD file. Kalau mau di save dengan extension JPG juga boleh, seperti itu ya. Nah, ini jadi transparan ya, nggak ada warnanya ya, transparan. Kalau yang ini kan ada backgroundnya warna kuning begitu ya. Nah, ini yang transparannya. Oke, seperti itu bagaimana cara membuat logo. Dah. Lalu kemudian untuk membuat seperti flyer, promosi, ya, banner, caranya sama saja ya sahabat ya. Tinggal sahabat, misalkan kalau membuat banner, atur saja ukurannya, misalkan file new, ya. Misalkan kita ambil ukurannya saja. Contoh, kita ambil dari desain page kita. Misalkan landing page saya itu waktu itu buat namanya adalah oke, Muhammad Nur Akbar ya. muhammadnurakbar.nicepage.io misalkan. Nah, kita mau mengambil ukuran layar seperti ini ya, misalkan dari sini sampai sini nih. Ya. Mau tidak mau kita harus lakukan tekan print screen pada keyboard ya. Tekan print screen pada keyboard, dicari saja ada print screen. Sudah, kalau sudah di print screen lalu dipaste di Photoshopnya. Klik menu file, new, lalu kemudian create. Nah, lalu edit, paste ya. Nah, berarti kita akan mendapatkan ukuran, misalkan ukuran foto ini ya. Nah, caranya apa? Tekan saja rectangle marquee ini. Kita mau ambil ukuran yang gambar ini ya, segini misalkan ya. Nah, ini kita copy ya supaya kita bisa dapat ukuran yang pas begitu. Copy ya. Caranya Ctrl C saja, Ctrl C atau edit copy ya. Ctrl C. Lalu file new lagi, kemudian create. Nah, ini adalah ukurannya sahabat ya. Ini ukuran pasnya. Kalau kita Ctrl V, maka ukurannya akan sama ya seperti yang kita tadi seleksi begitu ya. Nah, kalau kita mau ganti tinggal kita hapus saja. Kemudian kita masukkan desain-desain kita tadi. Begitu caranya. Nah, kalau misalkan ada logonya, kita blok saja, kita pindahkan ke sini ke bentuk desain ini ya. Lalu kemudian tekan yang tadi kita blok karena ini ukurannya besar, kita klik di sini pilih match layer ya. Supaya kita bisa menggabungkan begitu. Tapi kalau tidak digabungkan juga bisa ya. Caranya match layer, kemudian kita klik geser ke dalam ini di sini ya. Ke kanvas baru, tekan Z pada keyboard ya. Di zoomnya kita kecilkan seperti ini. Kalau sudah kita kecilkan, tekan shift pada keyboard supaya proporsional seperti ini. Nah, ya. Jadi misalkan ini kita masukkan ada logo di bagian sini misalkan begitu ya. Nah, lalu kemudian kita mau buat promosinya misalkan di sini kue ultah apa misalkan jangan kue ultah lagi deh. Namanya misalkan promosinya kue enak untuk ultah begitu misalkan ya. Warnanya kita ganti seperti ini misalkan ya. Nah, kita besarkan seperti ini. Lalu tekan T, kita bisa kecilkan lagi di sini. Seperti itu. Ya, supaya kita blok lalu posisi di tengah tekan saja di sini bagian line center. Seperti ini. Ya. Nah, ini kita bisa mendesain, kita tambahkan ada foto gitu ya. Nah, ini misalkan foto yang sebelumnya kita ambil saja dari Google ya. Ini kita ambil dari Google, misalkan ini. Masukkan ke sini, kita pindahkan. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, ini kita besarkan, lalu kita posisikan paling bawah. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian supaya terlihat jelas, kita berikan di sini pada tulisannya pembatas atau stroke ya, garis begitu. Warnanya biar jelas, gunakan warna putih ya, karena di belakangnya gelap begitu.
Nah, ini biar terlihat logonya, kita misalkan gunakan seperti ini, pakai polygonal lasso tool misalkan. Kita mau buat pembatas begini supaya kelihatan. Nah, logonya di sini ya. Nah, seleksi seperti ini, lalu buat layer baru. Kemudian kita buat warnanya ya supaya terang, pakai warna putih saja atau abu-abu ya, boleh. Klik di sini seperti ini, Ctrl D pada keyboard, menghilangkan seleksinya. Nah, jadi biar kelihatan jelas. Kalau dia agak transparan, sahabat bisa kasih opacity-nya misalkan menjadi 50%. Nah, seperti itu. Atau kalau terlalu banyak, 80% saja. Seperti itu ya. Gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Sangat mudah sekali bagaimana mendesain menggunakan Photoshop ya. Implementasinya bisa untuk flyer, banner dengan berbagai macam ukuran ya. Bahkan untuk dunia cetak, mencetak pun sama saja bisa menggunakan Photoshop ya. Jadi outputnya bisa untuk di gambar-gambar yang digitalisasi ya, bisa di-share di Facebook misalkan, di website atau landing page, atau bisa juga untuk dicetak di media cetak seperti buku, tabloid ya. Nah, ini bisa menggunakan software Adobe Photoshop. Nah, sahabat bisa mendalaminya lagi dari penggunaan Photoshop ini ya. Biasanya untuk paket pembelajaran desain grafis. Tapi di sini saya memperkenalkan untuk sahabat agar sahabat juga bisa mengeksplor kembali kemampuan Photoshop-nya untuk mendesain. Oke, begitu ya sahabat ya. Tetapi di sini saya merekomendasikan kalau sahabat kesulitan menggunakan Photoshop, gunakanlah canva.com. Itu juga sudah sangat bagus untuk mendesain untuk kebutuhan digital marketing. Karena template-nya sudah disediakan, sahabat tinggal merubah-rubah konten sesuai dengan kebutuhan marketing. Begitu ya sahabat ya. Dari saya Muhammad Akbar, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.